Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha. Berjumpa lagi dengan Ustaz Excel. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran kelima. Nah, hari ini kita telah masuk pembelajaran kelima ya Soleh dan Soleha. Ustaz harap Soleh dan Soleha semua masih semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah siap Soleh dan Soleha? Nah, sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema 6 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Nah, simaklah cerita berikut ini. Lalu ambil nilai-nilai penting di dalam cerita tersebut. Di sini ada cerita yang berjudul Meraih Cita Walau Nyaris Putus Asa. Nah, mari kita baca ceritanya bersama-sama ya Soleh dan Soleha. Antum semua silahkan buka bukunya dan cari teks ini pada pembelajaran kelima. Nah, simak yang Ustaz bacakan ya Soleh dan Soleha. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledo Kombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah, berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persib Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihannya dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persib Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON atau Pekan Olahraga Nasional perwakilan Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Nah, setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketertinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil nilai-nilai ya Soleh dan Soleha. Nah, selanjutnya kita akan mengisi diagram ini pada bukunya. Coba lihat. Apakah cita-cita Bayu? Nah, cita-cita Bayu ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional. Nah, di sini ada pertanyaan halangan yang dihadapi Bayu. Halangannya bisa dari jarak rumahnya yang jauh dan sempat mengalami cedera parah. Nah, sikap yang dimiliki Bayu apa? Nah, bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh Bayu? Usahanya dia bekerja keras dan rela melakukan operasi supaya bisa kembali menjadi pemain sepak bola lagi. Nah, Soleh dan Soleha, tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu
untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Nah, saleh dan salehah, tidak ada yang mustahil jika kita berusaha ya saleh dan salehah. Nah, saleh dan salehah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Nah, masih ingat kan apa itu mendeklamasikan puisi? Nah, selain pelafalan dan intonasi dan tekanan yang tepat, kita juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah sesuai dengan puisi. Nah, oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui makna dari puisi itu sendiri, sehingga kita baru bisa menggunakan tekanan, jeda, dan intonasi yang tepat serta ekspresi pada saat membaca puisi atau mendeklamasikan puisi. Nah, pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisi antum tentang harapan dan doa, ekspresi wajah antum harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Seperti ini, boleh. Nah, jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata yang berbinar dengan pandangan yang jauh menerawang. Nah, jika puisimu berisi tentang pengalaman yang sedih, ekspresi harus menunjukkan kesedihan yang mendalam, seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Nah, saleh dan salehah, antum dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan teman-teman antum. Nah, setelah antum melafalkan puisi, antum dapat menjiwai puisi tersebut dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari puisi tersebut. Nanti saat kita membacakan puisi, kita bisa menempatkan diri kita. Ya, kita seolah-olah menceritakan diri kita yang berada dalam puisi tersebut. Nah, saleh dan salehah, setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Nah, kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Nah, amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerah kita, yaitu Kota Padang. Carilah informasi apa saja tempat ibadah itu dan yang dapat dimanfaatkan oleh umatnya. Nah, yang pertama itu di daerah kita ada masjid. Nah, masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Nah, kegunaan masjid itu kegiatan keagamaan yang dapat dilakukan di masjid seperti salat berjamaah 5 waktu, salat Jumat, yaitu salat perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, acara-acara peringatan hari besar Islam, ada juga didikan subuh ya saleh dan salehah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada gereja. Di sini saya sampaikan saja informasi sebagai pengetahuan tambahan bagi antum semua. Nah, gereja adalah tempat ibadah umat Kristiani. Nah, gereja ini biasanya digunakan sebagai tempat perayaan Paskah, Natal, dan lain-lain. Nah, ada juga vihara. Vihara itu adalah tempat ibadah umat Buddha, saleh dan salehah. Nah, vihara ini digunakan untuk kegiatan puja bakti, hari raya keagamaan agama Buddha dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pura. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Nah, pura biasa digunakan dalam kegiatan keagamaan seperti puja Surya Sewana, yajna, dan lain-lain. Nah, ada yang terakhir ada kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu. Nah, biasanya kelenteng ini digunakan untuk perayaan Imlek, Cap Gomeh, sembahyang arwah, dan lain-lain. Nah, saleh dan salehah, masih ingatkah antum tentang rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia? Tentu antum telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini antum akan membuat sebuah karya seni tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objek di dalam bentuk montase. Nah, siapa yang ingat apa itu montase? Nah, montase merupakan sebuah karya seni yang dapat dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Nah, gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas
berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Singkatnya, Montase ini kita bisa membuat sebuah gambar dari gambar-gambar yang berasal dari sumber lain, seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Kita telah belajar tentang Montase ini ya Soleh dan Soleha. Cara membuat Montase, alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama, kertas gambar. Yang kedua yaitu gambar-gambar yang sudah ada, termasuk gambar rumah ibadah. Nah, caranya di sini ada gambar rumah ibadah ya Soleh dan Soleha. Nah, selanjutnya ada lem kertas, ada gunting, ada alat gambar seperti pensil, spidol, pensil warna, dan lain-lain. Nah, cara kerjanya yang pertama potong dan guntinglah gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Yang kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Nah, selanjutnya gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Selanjutnya, terakhir, sempurnakan karya Montase dengan menambahkan gambar tangan. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh saja ya Soleh dan Soleha. Nah, di sini ada pura, di sini ada pura sepertinya. Nah, ada pura. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Boleh lain antum membuat gambar dengan gambar-gambar yang berbeda. Ini misalkan gambar ini bisa dari majalah, ini gambar dari koran, ini gambar dari komik yang antum potong-potong, antum gabungkan di sebuah kertas gambar sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap semoga antum bisa mengerti dan paham atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.